bijak ibu dan bapak rahimakumullah, bila kita menengok yang buruk pada yang baik, maka nampak-nampak saja buruknya. Namun kita menengok yang baik-baik pada yang buruk, nampak-nampak saja baiknya. Jadi cara memandang sesuatu ini, ibu dan bapak rahimakumullah, saya tadi selama dalam perjalanan mendengarkan diskusi Ahmad Sobari dengan Refli Harun tentang Anies Baswedan. Sampai yang dipotong itu tak ada baiknya Anies Baswedan, satu kata pun tak ada baik. Memang kalau kita memandang sisi kita, ibu dan bapak, kalau yang dipandang buruk orang, maka tak ada lagi nampak baik. Tapi kalau kita suka memandang orang itu baik, payah pula mencari buruk. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, dalam hidup ini banyaklah filosofi-filosofi yang diajarkan orang tua-tua kita dulu. Di antaranya apa kata mereka? Ingat-ingat burukmu ke orang, lupa-lupakan baikmu ke orang. Ingat-ingat baik orang kepadamu, lupa-lupakan salah orang kepadamu. Jadi ada orang kalau suka mengingat salah orang, dengan satu salah itu maka seluruh kebaikan menjadi sirna. Maka saya termasuk kalimat yang kurang sepakat dengan gara-gara nila setetes rusak susu seberangnya, jika itu diartikan ibu dan bapak rahimakumullah untuk mengenang buruk orang, kita lupa dengan susu sebelanga yang pernah ia berikan. Tak macam itu agama ini mengajarkan. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, kita nanti di yaumul hisab itu dihitungnya utuh, yang baiknya dihitung, yang buruknya dihitung. Tak boleh hanya menghitung buruk orang, apalagi dalam hidup bertetangga. Jadi kalau orang mencari buruk, semacam manapun baik tetangganya, pasti berujung kalimatnya. Bagaimana pandangan bapak tentang siapa? Oh dia begini. Tapi Ustaz aduh fatal salah. Itu apa gunanya? Datang seorang laki-laki kepada Nabi, ya saya ingin menceritakan tentang siapa kepadamu. Apa kata Nabi? Kalau aku mendengarkan ceritamu ini, aku makin sayang kepada dia atau makin benci kepada dia? Aku makin percaya kepada dia atau hilang kepercayaanku kepada dia? Apa kata yang bersangkutan? Engkau takkan lagi percaya kepada dia, wahai Rasul. Apa kata Nabi? Kalau begitu usah engkau sampaikan. Begitu menjaga itu penting untuk bapak rahimahullah. Idza tamma syai'an pada ayat usuh. Kalau sudah sempurna sesuatu, maka yang tampak itu kurang. Jadi memang itulah manusia. Tak ada manusia yang sempurna. Kalau ada yang sempurna, itu yang menciptakan manusia. Kalau manusia tidak akan mungkin sempurna. Makanya kata-kata orang bijak, jika engkau mencari suami sempurna sampai mati engkau tak bersuami. Kalau engkau mencari sahabat sempurna sampai mati engkau tak berteman. Tak ada orang sempurna di dunia ini. Apalagi cuma tetangga kita. Tapi bila kita mengingat baiknya, walaupun baik hanya memadamkan listrik ketika kita lupa mematikan air, sudah sampai ke Rokan Hulu. Macam mana caranya air? Siapa yang mematikan? Adik kita dipanam. Rumah di Gunung Raya, dan orang sebelah rumah yang mematikan. Kita ingat saja itu baiknya, lupa akan buruknya. Ibu dan bapak rahimakumullah, langgeng kita hidup bertetangga. Tidak hanya hal-hal macam itu ibu dan bapak rahimakumullah, sampai hal-hal yang sifatnya rinci pun diajarkan oleh Nabi. Tak ada agama yang mengajarkan serinci. Islam mengajarkan serinci, Nabi mencontohkan. Apa kata Nabi? Al-jaru ahaqqu bi syubhati. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Tetangga kata Nabi adalah orang yang paling berhak mendapatkan syubhah kita. Syubhah itu yang mana? Syubhah yang paling tinggi rumah. Syubhah yang paling rendah, paling tidak adalah gulai, makanan, buah-buahan. Kita jangankan yang paling tinggi, mudah bapak rahimahullah, yang paling kecil saja. Nah itu tak mudah mengamalkannya.
Jika engkau memasak gulai, kata Nabi, diajarkan oleh Nabi, lebihkanlah kuah. Kenapa disuruh Nabi lebihkan kuah? Agar semua orang menjadi kaya. Kalau disebut Nabi bagikanlah isinya, nah itu berat mengamalkannya. Membagikan kuah saja payah, apalagi membagikan isinya. Apalagi yang jarang-jarang, mohon maaf, yang jarang-jarang makan daging, yang jarang-jarang makan yang enak. Sekali kita masak yang enak, disuruh pula oleh Nabi membagi. Nah itu tak mudah. Tapi Nabi memulai menyentuh hati kita. Itu dari hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Lebihkan kuahnya. Nah, tapi jangan pula ibu-ibu salah. Nanti sore ibu antarkanlah kuah lontong kepada ibu sebelah. Nah, ini mengamalkan gaji pagi tadi. Nah, inilah kuah-kuah. Jangan kuah semua. Adalah isinya sedikit. Walaupun sedikit. Makanya di dunia Melayu Bapak selalu kata-kata banyak diiringkan sedikit. Kasihlah agak banyak sedikit. Kata-kata banyak itu selalu diiringkan dengan kata-kata sedikit. Kasihlah agak banyak sedikit. Dia banyak tapi sedikit. Macam mana cara menerjemahkan? Kasihlah agak banyak sedikit. Itu kan dalam makna. Kalau tidak ada pakai sedikit, kasihlah banyak. Apa yang mengasih banyak itu? Yang punya abang pun tak banyak. Tapi jangan kasih sedikit, betul. Buahnya saja isinya. Kasihlah beberapa isinya. Lebihkan lengkap dengan buahnya. Kalau mestinya kita mampu 1, 2 cuma buat lontong dalam itu, agak lebihkanlah sedikit. Jadi lebih dari sedikit. Ibu dan bapak yang berbahagia, lebihkan kuahnya, kata Nabi. Kalau engkau memasak sesuatu, maka kalau ada yang bertanya apa yang engkau masak, orang yang bertanya itu mendapatkan hak. Sampai demikian diajarkan Nabi. Bertanya saja dia dapat hak. Siapa yang mengamalkan gaji macam ini? Orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu paling lihai mengamalkan gaji macam ini. Ada di kampung itu ibu dan bapak Pak Musa, buah limau Pak Musa, buah jeruk dia sampai ke tanah. Dulu kan pupuk tak ada. Orang pupuk orang apa? Cuman sampah ditumpuk-tumpuknya di batang limau itu. Nah, itulah pupuknya. Kenapa kok lebat buah limaunya? Karena Pak Musanya asal menengok orang lewat, orang yang lalu. Apa kata Pak Musa? Ambillah limau. Gitu. Dia tak mau menengok orang berputih mata. Asal menengok orang lewat, ambillah limau, ambillah limau, ambillah limau. Dia ambil orang satu, kok satu. Tambah. Kok untuk anak, kok untuk bini, kok untuk laki. Gitu Pak Musa. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Macam itu orang dulu mengamalkan gaji. Kalau sudah ditanya, itu menyindir bagi orang dulu. Bu, lebat wajah ibu-ibu. Itu tersindir dia. Dia merasa kikir. Tunggu. Tak perlu diminta lagi. Karena kalau sudah kalimat macam ini, berarti menjuluk. Orang sekarang bukan dijuluk lagi. Ibu dan bapak rahimakumullah. Dikucuk batang mangganya, tidak juga ada pengaruhnya. Lebat mangga bapak ya pak. Oh itu Pak Ustaz tidak seketik mani ini Ustaz. Buahnya isi bawah. Biji tipis. Wah ini Ustaz. Jadi Pak Haji Pak Ustaz, payah mencari tampang ini. Kita mendengarkan payah mencari tampang berloyo. Mengapa bisa hilang itu etika bertetangga macam itu ini? Ibu bapak mungkin masih ingat, yang usianya di atas 40-an dari kampung pasti merasakan. Tidak ada orang membungkus-bungkus, mohon maaf, buah jambu, tidak ada. Ada orang membungkus-bungkus badan, ada orang
membungkus-bungkus buah-buahan mangga-mangga kuini-kuini, ada. Sekarang dibungkus. Ketika sampah tak dia bungkus, ketika daun tak dia bungkus. Tapi kalau sudah menjadi buah, dia bungkus. Sampahnya boleh milik bersama, buahnya tak boleh milik bersama. Nah, saya kurang apa nih? Kalau ada yang merasa kurang enak mendengarkan ini, saya minta maaf. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, kalau yang sebelah dia saja yang dia bungkus masih tak ada masalah. Ini sebelah jalan pun dia bungkus, buah mangga sebelah tetangga pun dia bungkus. Nah, ini jamaah pengajian yang macam itu. Ada orang yang busuk hatinya kepada kita, bukan murni kesalahan dia. Ibu dan Bapak, saya sering ada konsultasi. Ada yang mengatakan, memang busuk hati tetangga kami ini Pak Ustaz. Saya bilang, sebelum engkau menyimpulkan tetanggamu itu hatinya busuk ataupun tidak, coba ingat-ingat balik, apa kira-kira salahmu yang membuat dia begitu dendam kepadamu. Pasalnya sedikit saja Pak Ustaz, gara-gara batang mangga. Batang mangga itu bukan masalah sedikit, masalah besar. Di mana besarnya? Tiap hari dia menyapu rumah kena sampah daun mangga gitu. Tiap hari dia menyapu. Ketika berbunga dia dapat juga sampah. Ketika dia berputih dapat juga sampah. Ketika dia sudah berbuah besar, kita beli kawan tali plastik, ditariknya batang mangga sebelah tetangganya. Itu panjang perkaranya. Diukur orang isi hati kita. Itu sampai-sampai masjid ini bawa orang itu. Awak rajin ke masjid, tapi pilih minta ampun. Itu sampai ke situ orang menyimpulkan. Kalau dia ustaz, awak ustaz penceramah, tapi pilih minta ampun. Karena putih mata ini tak bisa diobat. Putih mata ini obatnya cuma berbagi. Makanya cara paling sederhana, saya selalu sampaikan kepada jemaah, kalau ada tetangga tak senang kepadamu, coba kau selalu berbagi dengan dia. Bagaimana saya nak berbagi Ustaz? Besok dibuangnya apa yang saya bagi? Saya sampaikan, berbagi kepada orang normal, engkau bukan orang baik, engkau orang normal. Jadi kalau berbuat baik kepada orang baik, itu normal. Berbuat jahat kepada orang baik, abnormal. Berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang tak baik, itu baru asli baik. Jadi kalau nak berbuat baik ini, jangan hanya kepada orang baik saja. Karena kalau rumah ibu dan bapak terbakar, na'udzubillahi min dzalik, semoga tak pernah kejadian. Kalau rumah ibu dan bapak terbakar, maka yang memadamkan itu adalah tetangga, bukan saudara kami. Tetangga itu, kalau kita mampu membuat hati terluka menjadi hati yang terobat, maka cepat dia berlari memadamkan. Maaf ibu dan bapak, saya pernah habis ceramah datang ke rumah salah satu orang yang di rumah itu barusan ada kejadian, mohon maaf, pemerkosaan di daerah Lampung Baru. Sampai saya di situ, rupanya dalam rumah itu ada 2 orang anak gadis. Anak gadis ini luar kota, sudah mengumpul keluarganya. Secara zahir, anak ini berbeda wajah secara zahir. Yang satu agak berlebih cantiknya Allah beri, tapi yang cantik ini mampu mempertahankan diri. Padahal yang nampaknya lemah yang cantik ini. Tapi ketika laki-laki ini hendak menodai dia, melawan dia sehabis-habisnya. Dia pukuli, dia terjang, pokoknya melawan dia sehabis-habisnya. Padahal badan dia nampaknya lemah. Tapi yang satu lagi badannya kokoh, kuat. Tapi ketika masuk orang yang hendak berbuat jahat itu, tak bisa dia menggerakkan badan, tiba-tiba melemah semuanya. Maka dialah yang berhasil dinodai oleh orang jahat itu. Maka banyaklah orang yang bersimpati. Lalu ada yang bertanya, tidak berteriak.
Rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, yang satu dah sibuk melawan, yang satu suaranya pun tak lagi keluar. Coba ibu dan bapak bayangkan, ada kami berteriak tapi tak kuat suara. Sedangkan berteriak saja kita belum tentu saudara kandung kita dengar. Kalaulah suara itu kuat, siapa yang pertama kali mendengarnya? Tetangga. Maka janganlah sampai rusak hubungan dengan tetangga. Apalagi ibu dan bapak orang-orang pengajian. Ini ada juga orang pengajian kadang-kadang tak baik dengan tetangganya. Tetangga dia pula melapor, Ustaz, ibu itu rajin ke masjid tapi hati busuk Ustaz. Saya tengok sepintas ibu itu baik, tapi kata tetangganya hati dia busuk. Ibu dan bapak rahimakumullah, rupanya ibu dan bapak yang berbagi hanya hal-hal yang kecil tapi membuat hati orang rusak memandang kita. Makanya menjaga hubungan bertetangga tak mudah. Saya belajar dan mengajak ibu dan bapak menjadi pembelajar. Mari kita sama-sama belajar menjadi tetangga yang baik. Tahu kode-kode alam. Ada kadang-kadang tetangga kita tuh halus sendirian, tapi dia sudah mengingatkan kita. Kita tanam pohon ketapang kencana. Pohon ketapang kencana itu kan segar, daunnya lebat. Saya depan rumah dulu ketapang kencana. Datang tetangga sebelah rumah, ditengok-tengoknya kan. Saya kira dia menengok ketapang kencana, rupanya beliau menengok akarnya. Nampak oleh saya, Bang Haji, ada apa Bang Haji? Bagus nih Pak Ustaz, batang ketapang kencana. Oh bagus, saya bilang, bagus. Jadi kalau ada sinar matahari tak langsung masuk ke rumah menjadi dingin. Tapi akarnya ini jahat nih Pak Ustaz. Akar ketapang kencana itu jahat Pak Ustaz. Dia bisa menembus dinding. Besok pagi saya datang. Bagus menurut kita tapi tak bagus untuk tetangga kita. Itu tak bagus kesimpulan. Jangan disampaikan pula sama istri lagi. Bapak sebelah kok nampaknya lain penilaian. Nah, itu menjadi panjang kajian. Kalau bapak disebut oleh bapak itu, ini percakapan antara bapak. Jangan semuanya diadukan dengan istri. Ada saatnya bapak itu bisa mengambil kesimpulan sendiri. Kalau dah bercakap bapak sebelah, ini akarnya Pak, nampaknya tumbuh dekat keramik saya sebelah katanya. Nah, tebak. Jangan dipertahankan. Rusak hati Pak. Yang berbahaya itu Pak, mohon maaf kalau istilah membersihkan kotoran bukan setelah dia menjadi najis, tapi sewaktu dia masih menjadi hadas. Kalau mampu kita menjaga hadas, maka insya Allah najis lebih terjaga. Tapi kalau ditunggu dia menjadi najis dulu, maka takkan baik lagi. Maka yang kecil-kecil itu jaga ibu dan bapak. Ibu dan bapak orang tua kami, hadirin hadirat sedang jamaah rahimakumullah. Tapi yang paling tinggi kedudukannya syuf'ah itu rumah. Siapakah yang paling berhak membeli rumah kita? Tetangga kita. Ada salah satu masjid ibu dan bapak. Kalau kita ceramah di sana, tidak bisa tenang setenang ceramah di Ar-Rahman. Kalau di Ar-Rahman ceramah, taruh mobil di situ, insya Allah tidak ada orang terganggu. Tapi di sana kepala mobil masuk ke parkiran masjid, badan mobil masuk ke jalan. Jadi kalau adalah orang yang tak begitu nampak jalan pulang, tertabrak oleh dia mobil kita, panjang kisahnya. Maka rupanya ibu dan bapak, sudah banyak orang yang berpikir untuk membeli tanah tempat parkiran, tapi tak dapat. Lalu dia berpikir, kalaulah mau ibu-ibu depan ni pindah 1-2 orang, biarlah masjid yang membeli tanahnya. Kata bapak di samping rumah beliau
Kalau mau beliau ini menjual tanahnya, rumahnya ini, saya beli, separuh saya ambil, separuh saya wakafkan ke masjid. Tiba-tiba ibu itu pindah. Tentu oleh pengurus masjid ditanya, ibu pindah kemana? Pindah ke mana? Rumah ibu macam mana? Alhamdulillah, kata dia, lah ada orang membadinya. Terperanjat pengurus masjid. Mumpung masih baru dibeli, ditelepon orang yang membeli. Pak, Bapak rencananya rumah ini mau ditempati. Oh tidak, itu investasi saya. Boleh masjid membelinya? Akhirnya kata beliau boleh. Beliau beli 230, tapi beliau jual di atas 1 M. $230, hanya beberapa hari melompat 1 M. Cobalah kalau ibu tadi berlapang hati. Anggaplah misalnya dia ada bermasalah dengan salah satu pengurus masjid ini, anggap. Tapi ini kan kepentingan maslahatul ammah, kepentingan orang banyak. Cobalah kalau dia ngomong sebelumnya, tanah dia bukan hanya menjadi tanah milik orang banyak, tapi bisa mengalirkan pahala kepada beliau. Dan ini bukan 1-2 kasus. Ibu dan bapak, kadang ketika pengurus masjid numpang pengurus masjid, numpang menyembelih hewan kurban di sini. Ada sebagian orang memanfaatkan, Pak, tanahnya mau saya jual katanya. Kalau pengurus masjid mau, berilah sekian. Ibu dan bapak rahimakumullah, dengan tetangga ini boleh tak rugi, tapi mengambil untung banyak jangan. Boleh tak rugi, tapi mengambil untung banyak jangan. Karena kalau tetangga itu berdoa dia kepada kita, untuk kita, ibu dan bapak rahimakumullah, itu kadang-kadang bisa lebih hebat daripada doa saudara kandung kita. Saudara kandung bapak, saudara kandung saya, saudara kandung ibu. Kenapa panjang doanya? Karena dia satu emak, satu ayah dengan kita, dan dia kadang mendapatkan manfaat dari diri kita. Tapi tetangganya apa betul lah yang dimanfaatkan dia? Tapi dia mau mendoakan kita. Nah, itu luar biasa itu, Pak. Jadi saya menghimbau orang tua kami, bapak ibu semua, kalau ada nak menjual rumah, tanyalah tetangga dulu. Kalau ada nak menjual tanah, tanyalah tetangga dulu. Kalau ada nak menjual kebun sawit, tanyalah orang yang punya kebun sawit di sebelahnya dulu. Kawan ini sudah lama dia, 2 hektar dan 2 hektar. Cubalah kalau bertambah agak 2 hektar lagi, kita 4 hektar lah paling tidak. Mungkin aman sekolah anak-anak kita. Tapi ada orang menjual jauh pula di sana. Kalau bapak sebelah ni mau menjual kebun sawitnya, ni baru pas ni kata dia. Rupanya dijual, tapi orang sebelah tak tahu. Jadi bukan tak boleh dijual ke orang lain, tanyalah tetangga terdekat terlebih dahulu, baru lepaskan ke orang lain. Ibu dan bapak orang tua kami, la yamna'u ahadukum jarahu, kata Nabi, jangan kalian larang tetangga kalian. Apa yang tak boleh dilarang ibu dan bapak rahimakumullah? Ayyad'a khashbatahu, apabila mereka itu menyandarkan papan rumahnya, menyandarkan kayu rumahnya, ala jidari, ke dinding rumah kalian. Jadi tak boleh oleh Nabi kita melarang tetangga kita. Bila ia minta izin kepada Bu, ya kami minta izin membangun ini Bu, ya silakan. Cuman papan ini kalau ditaruh di bawah Bu, kotor dia. Boleh kami izin numpang tegakkan di sebelah rumah Ibu, tapi agak kena sedikit tersandar ke dinding rumah Ibu, boleh? Kata Nabi, la yamna'u ahadukum jara, jangan kalian larang tetangga kalian. Tak ada perintah paling tinggi selain perintah Allah kecuali perintah Nabi. Jangan coba-coba ibu dan bapak larang.
Bapak Ibu berperkara dengan Nabi. Yang unik ibu dan bapak tiga. Saya lama merenungkan hadis ini. Saya merenungkan hadis ini setelah ketemu dalilnya. Kenapa Nabi tak membolehkan melarang papan disandarkan, kayu disandarkan? Bukankah orang Arab dulu membangun rumah bukan dari kayu? Itu satu yang saya lama renung. Orang Arab dulu kan rumahnya tidak dari kayu. Bapak Ibu kalau nak tahu rumah orang Arab, pergi ke Museum Moody. Nanti kalau Bapak Ibu pergi umrah, pergi haji, stop taksi, bilang Museum Moody. Ingat Moody. Namanya Museum Moody. Jadi Ibu Bapak jangan takut-takut berkeliling di kota Makkah, di kota Madinah. Jalan-jalan saja, pokoknya banyak yang bisa kita tengok. Kalau kita nak menengok dahsyatnya alam semesta ini, salah satunya berkeliling. Ibu dan Bapak menengok pohon kurma umur 1.500 tahun, itu ada di Arab Saudi. Bapak Ibu nak menengok batang anggur umurnya 1.500 tahun, musim kemarau ia seperti mati, musim penghujan dia hidup kembali, segar kembali, berbuah kembali, itu ada di Arab Saudi. Banyak ibu dan bapak, banyak hal-hal yang unik kalau kita mau berjalan. Nah ibu dan bapak rahimakumullah, di Museum Moody itu mulai senjata orang Arab 1000-an tahun yang lalu sampai penjara mereka ada di sini. Salah satu yang paling menarik rumah mereka. Jadi rumah mereka dulu rupanya ada juga yang berlantai 2. Cara membuat rumah mereka itu tanah liat dicampurnya, diaduknya dengan sekam. Sekam ini kalau kita sekam kita kan padi. Kalau mereka sekamnya ilalang. Jadi sekam-sekam ilalang itu mereka aduk dengan tanah liat. Entah dipanaskan, entah diapakan ibu dan bapak rahimakumullah. Rupanya menjadi ketika dia sudah mulai membeku keras, tahan dia. Uniknya, walaupun rumah mereka dari tanah liat, anehnya Nabi berbicara kayu, berbicara papan. Pernah Bapak Ibu menengok papan di Arab Saudi? Bapak Ibu yang berangkat tanah suci tahun 90-an, tahun 80-an pernah menengok papan? Kita pernah menengok papan. Jadi selain rumah mereka dari tanah liat, yang kedua ibu dan bapak, papannya kan tak ada. Jadi papan di Arab itu kan tak ada. Bagaimana mereka mempunyai papan? Kayu yang tumbuh kan cuma 2. Pertama pohon Soekarno, pertama pohon kurma, kedua pohon Soekarno. Pohon kurma, pohon asli Arab. Pohon Soekarno hadiah dari Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak Soekarno. Pohon Soekarno itu pada bapak yang belum pernah melihat, mirip dengan pucuk merah, pucuk ungu. Pucuk merah di jalan itu di rumah-rumah orang dijadikan hiasan tanaman. Mirip dengan itu, tapi warnanya tidak merah, tidak ungu, hanya hijau saja, warna asli tanaman. Mirip itu, tapi lebih besar sedikit batangnya lebih besar sedikit pohon Soekarno. Pohon Soekarno ini lebih tegap batangnya dibandingkan pucuk merah. Ibu dan bapak, tapi pohon Soekarno itu kan baru datang setelah diberi oleh pemerintah Indonesia. Bapak Ibu yang berangkat ke tanah suci tahun-tahun 2000, saya pertama kali masuk tahun 2000, kalau tak salah ibu dan bapak rahimahullah. Tahun 2000 itu tidak banyak pohon Soekarno itu. Adanya cuma hanya di tepi jalan saja, menemani pohon kurma. Tapi tahun 2013 pohon Soekarno sudah ditanam sampai ke Arafah pagi.
Di Padang Arafah itu pohon Soekarno sudah setinggi dada dan 2 meter. Bapak Ibu yang berangkat haji tahun-tahun 90-an, 91 sampai 97, saya yakin tidak ada pohon Soekarno. Kalaupun ada, pohon-pohon kasar yang tumbuh. Makanya ada istilah mak-mak kita zaman-zaman dulu. Apa kata mereka? Kalau nak tahu macam mana gambaran padang mahsyar, tengoklah padang Arafah. Karena padang Arafah itu gersang. Tapi Nabi sudah berbicara tentang papan, tentang pohon kayu. Selain itu, Ibu dan Bapak rahimahumullah, rumah orang Arab ini kan berjarak-jarak. Rumah orang Arab kan tak macam rumah kita, ada yang kopel. Kalau kami, rumah kami itu kopel, Ibu dan Bapak rahimahumullah. Karena kami tinggal di perumahan, itu dindingnya nyatu. Rumah orang Arab berjarak-jarak. Barulah tahun-tahun 2000-an kita menengok ada rumah orang Arab berdekat-dekat. Kalau dulu rumah yang berdekat-dekat itu hanya ada di kawasan Masjidil Haram, termasuk di daerah dekat istana gubernur, termasuklah ke daerah Jarwal Biban. Situ banyak rumah-rumah yang berdekat-dekat. Jadi 1500 tahun yang lalu, apakah rumah itu juga berdekat-dekat? Tapi Nabi kok berbicara menyandarkan. Macam mana bisa menyandarkan kalau rumahnya tak dekat? Kalau rumah si A di sini, rumah si B di jalan sana, tak pula mungkin dia sengaja menghantarkan papan ke situ. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tak ada satu pun yang disampaikan Nabi itu hawa nafsu, kecuali yang disampaikan Nabi itu apa yang diwahyukan kepadanya. Jangan-jangan yang dimaksud Nabi itu apa yang hari ini kita alami di daerah-daerah tropis seperti di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei, Ibu dan Bapak rahimahumullah, yang memang sangat banyak papannya. Sudah diajarkan oleh Nabi. Jangan kalian larang tetangga kalian menyadarkan papan rumahnya kayu, rumahnya ke dinding rumah kalian. Ini kalau diamalkan tak semua kita sanggup. Yang saya alami, Pak, yang saya alami ini. Tahun 2004 saya tak membangun rumah di daerah Payung sekali. Saya belilah kemudian bahan bangunan ke toko Lintau Jalan Durian. Ketika nak membawa bahan bangunan tadi lewat di salah satu jalan menuju ke lokasi tanah, tiba-tiba keluarlah seorang nenek. Kamado, ini nek mau lewat bawa bahan bangunan. Nak kuliah lewat situ. Saya cari tahu siapa orang ini. Rupanya bukan yang punya rumah. Yang punya rumah anak dia dari kampung. Tak boleh lewat sini. Kenapa tak boleh nek? Bekok goyang rumah kami. Jadi macam mana saya nak melewatkan bahan bangunan ni? Lewat di tanah orang tu. Tanah orang itu masih rawa, belum pernah ditimbun. Ada suruhnya kita lewat ke tanah yang belum ditimbun gitu. Allahu Akbar. Saya menyimpulkan ini belum dibangun dah macam ini tetangganya saya. Sampai sekarang masih ada bahan bangunan itu di toko Lintau Jalan Dunia. Tak jadi bangun. Beli rumah ini. Lemah langsung semangat. Jadi Ibu dan Bapak rahimahumullah, padahal oleh Nabi menyandarkan papan pun boleh. Masya Allah, luar biasa agama ini mengajarkan. Selagi tak nak merobohkan rumah ibu dan bapak tetangga, izinkanlah. Melapor pula seorang Pak RT, Pak Ustaz, saya baru menyelesaikan nomor berkelahi tetangga. Apa masalahnya Pak RT? Tembok pembatas Pak Ustaz. Rumah mereka ini kan kopel.
Jadi di depan oleh Bapak B dikasihlah tembok pembatas setinggi pinggang paling-paling. Waktu mulai dikerjakan ibu sebenarnya tidak keluar rumah, tapi setelah selesai keluar dia. Dibidiaknya oleh Bapak. Apa kata dia? Ini termasuk ke tanah dia 1 senti. Kata Bapak B, saya minta maaf Bu, tidak ada unsur kesengajaan. Jadi macam mana caranya Bu? Ya bongkar katanya. Janganlah bongkar Bu, ganti rugi saja. 1 senti itu kali 6 meter, kira-kira berapa duitnya? Ada tidak yang pitiam? Pitidan banyak. Ini masalahnya. Pitidan banyak, kalau habis main. Duitku banyak, aku tak butuh duitmu. Pokoknya ini mesti dirobohkan. Apa yang jadi terakhirnya? Bapak sebelah itu keberatan dia merobohkan. Ini menurut hemat saya tak kena sama sekali. Bukan nak kata dia. Karena telah hukumnya bijak tadi. Bijak ini kan tergantung posisi mata juga kadang-kadang ibu dan bapak alhamdulillah. Terpaksa dibeli apa namanya gurida apa namanya alat pemotong. Boleh alat pemotong ini dipotong sendiri. Berbulu mata dia menengok selama dia masih membidik 1 senti itu masih ada. Memang kalau hati ini penyempit, tak ada yang baik. Ibu dan bapak rahimahullah, jangan sampai jemaah macam itu. Jadi kita ini kaji jangan sampai, bukan menuduh, jangan sampai. Ibu dan bapak. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hakul jar, hak tetangga itu kata Nabi ada 8. Pertama, in maridu'un tahu, jika engkau mendengarkan kabar tetanggamu sakit kata Nabi, jenguk dia, tengok dia, lihat dia, pantau keadaannya. Nabi tak menyebut kalau engkau mendengarkan kabar tetanggamu sakit, cari uang 100.000, masukkan ke amplop, antarkan ke rumah dia. Tak macam itu kata Nabi. Kalau engkau mendengarkan kabar tetanggamu sakit, belikan pisang buai agak besar sikit, antarkan ke rumah dia. Tak ada macam itu. Nabi hanya menyuruh, jika engkau mendengarkan kabar tetanggamu sakit, tengok dia, jenguk dia. Di Pekanbaru inilah kita mendengar, mau menengok, mau mengamalkan hadis ini pakai birokrasi yang luar biasa. Bu, ya, si anu sakit, yaudah kita tengok, tunggu dulu, alun sampai 3 hari kan. Birokrasinya luar biasa. Syarat menjenguk pertama sakit harus sampai 3 hari. Kalau sakit cuma 2 hari, walaupun dah dia bungkang-bungkang selayangnya dan naik-naik kakinya katanya. Kalau masih belum sampai 3 hari, belum dijenguk. Inilah birokrasi menengok orang sakit. Ada pula, siapa masuk rumah sakit, ayo kita jenguk. Tunggu dulu, kita pastikan pula dulu. Masuk rumah sakitnya cuma nginap atau ICU. Rupanya penentuan jumlah santunan. Kalau hanya masuk rumah sakit biasa 100.000. Kalau masuk ruangan ICU 250.000. La ilaha illallah. Yang disuruh Nabi tengok. Membawa aku aturlah. Yang penting tengok dulu. Tak pun membawa, tak berdosa. Tapi tidak menengok bisa berdosa. Tengok, selagi ada tempat, selagi ada kemungkinan, selagi ada waktu untuk menengok, tengok. Mengapa kita mesti tengok orang sakit? Pertama, alasannya orang sakit itu kan lemah imannya. Karena
semuanya kuat. Maka saat dia lemah, datanglah jamaah habis pengajian subuh ke rumah. Pak, tetap berhusnuzan kepada Allah ya, pasti semua ini ada hikmahnya. Bapak senantiasa yakin ya, Allah tidak memungkinkan memberikan beban di luar kemampuan Bapak. Bapak ini orang terpilih. Kalimat itu penting. Saat si A yang soleh sakit, si B lah yang memberikan dia nasihat. Padahal si B ini sholat yang sebolong-bolong. Maka di ujung kalimat si B apa katanya? Aku bukan maja Pak kalau aku membalikkan kaji apa juga kata si B kan. Membalikkan kaji itu kadang-kadang pagi belum perlu ceramah dari Bunda Bapak rahimahumullah. Nabi, jangan kita. Datang wahyu disuruh oleh Nabi salah satu sahabat membacanya. Apa kata sahabat? Bukankah kami mendapatkan dari engkau ya Rasul? Apa kata Nabi? Kalau kalian membacanya, maka lebih kuat masuk ke dalam hati. Apa maksudnya itu? Kalau kita dapat dari orang lain, walaupun kita penyampai, kita pendakwah, kita pensyiar, kebaikan itu mesti juga kita dengar dari orang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan dinasihati orang, apa pulau wak ngaja-aja, dua apa pada ayahnya tentu, dia apa duluan ibu pada ayahnya. Jadi paling rugilah manusia ini memblok kebenaran masuk ke dalam hati. Kalau kita sakit, kita butuh nasihat orang. Makanya saya mengimbau bapak-bapak kalau menengok orang sakit, kasih motivasi. Aku sakit apa-apa? Ampunkannya jantung. Oh jantung. Jangan camih Pak, kini ku banyak duit. Saya baru kemarin dengar dokter dia rumah sakit Al Terus mengatakan, sekarang jantung tidak bukan penyakit yang mengkhawatirkan. Baru kemarin saya dengarkan, hari saya cek kemarin. Rupanya kata dokter dia, sekarang jantung bukan penyakit yang mengkhawatirkan. Kita yang kena penyakit macam itu agak tenang, gak hati sedikit. Tapi kalau orang yang datang menengok kita itu, apa sakit Pak? Itulah kata dia. Kalau saya tegak, kaki membengkak. Kalau saya berbaring, perut membengkak. Oh, ginjal itu kata dia. Biasanya kalau Allah membengkak pabrik pun tak akan lama. Bisa 3 hari lah hebat tu katanya. Langsung drop apa? Mati. Orang macam-macam itu jangan ajak-ajak saja. Kalau ada pengurus-pengurus masjid yang datang ke rumah sakit, jangan ajak-ajak jadi. Betapa sakit orang bila mendengarkan dia bicara. Tapi orang macam itu ada. Membuat khawatir saja. Ada nenek-nenek datang dia membuat cucu. Ustaz, saya dengar kabar Pak Ustaz sakit kemana? Iya pun. Oh jangan khawatir Pak Ustaz. Pak Ustaz sakit setelah usia segini. Ini cucu saya nih 6 bulan dalam kandungan kena serangan jantung. 6 bulan ada pula rupanya anak bayi dalam kandungan. 6 bulan kena serangan jantung. Jadi macam mana serangan itu? Tengoklah Ustaz, berlari-lari. Cuman kalau dia kelelahan, Ustaz cat mukanya, kuning mukanya. Tapi habis itu baik dia balik. Saya lama teman-teman. Kita yang suka menyampaikan kaji ini, kalau menengok kehidupan macam itu, oh kita belum seberapa. Makanya apa kata dokter dia? Saya menengok orang sakit jantung ini banyak Ustaz. Saya menengok salah satu orang sakit jantung yang sembuh, Ustaz itu. Itu kata beliau. Saya sudah coba ceramah 7 kali sehari Ustaz. Sudah saya coba, Bapak Ibu rahimakumullah, ceramah jam 2 malam. Pulang luar kota, saya istirahat
istirahat lebih kurang 1 jam 2 jam, jam 2 ceramah lagi, subuh ceramah lagi, jam 8 ceramah lagi. Alhamdulillah tak ada masalah. Salah satu yang memotivasi kita itu kalimat-kalimat macam tadi. Rupanya tak betul agama yang mengajarkan. Tidak ada satu pun penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi kalau kita datang menengok orang sakit, jangan dicemas-cemaskan. Kadang belum dia pegang kaki kita lagi, belum cemas kita lagi, dipegangnya kaki kita. Mulai mendingin kok gitu. Mulai mendengar kata-kata mendingin itu cemas pula. Rasul-rasul tak mendingin betul. AC memang hidup, tapi mendengarkan kata dia menyebut mendingin itu, pikiran kita menjadi panjang juga. Kasih semangat, Pak. Ingat, Allah tak mungkin menguji Bapak seberat ini kalau Bapak bukan orang kuat. Dia tahu dia kuat. Padahal ke bininya dia sudah mengeluh. Apalah salah abang. Kan banyak orang macam itu, Bu. Apalah salah abang. Kok balik mana ujian abang? Kok balik mana penyakit abang? Datanglah pengurus masjid Ar-Rahman. Datanglah jamaah Masjid Ar-Rahman. Adunan cie. Kami Pak, sakit kami pun nak balik-balik karena iman kami tak balik, tak kuat. Apa iman? Apa kuat? Maka penyakit apa? Kuat pula. Itu kalimat tak betul-betul amat ibu dan bapak rahimahullah. Tapi dia mendengar dan menyampaikan yakin, tetap fikir pula dia agak-agak. Terpikir juga dia. Maka perlu kita datang menengok orang sakit. Yang kedua, ingatkan dia tentang sabar. Karena biasanya orang kalau sudah sakit itu tak sabar. Terlambat saja orang menelpon dia mengamuk. Terlambat saja istrinya mengambil teh manis dia mengamuk. Tapi kalau bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rahman ini kalau sakit saya yakin tak ada yang mengamuk. Wajah-wajah mereka kan wajah-wajah laki-laki soleh. Amin. Tapi kurang yakin pula kalau bapak mengaminkan. Jadi ibu dan bapak rahimahumullah, ingatkan dia sudah marah kepada anaknya, dia sudah marah kepada istrinya. Cuba dia kali misuk, indak pelaki. Cuba kali misuk, indak punya ayah. Padahal dia orang pengajian, datang kawan konco pelantin dia sama-sama pengajian. Apa? Itulah. Anak-anakku kadang-kadang cuai. Pak, tak boleh mengaji macam itu. Kata kawan dia, ambo dulu Pak ketika mau sakit, tak tibu anakku. Itu dalam kena itu Pak. Kita masih datang anak. Karena dia main HP sedikit kita mengamuk. Dia ini mengalami tak datang-datang anaknya. Maka hidup ini perbanyaklah menengok ke atas dalam perkara iman dan amal, termasuk perkara ilmu, tapi perbanyaklah menengok perkara itu ke bawah bila itu perkara dunia. Ada orang sakit Pak, sakit-sakit terletak, tak ada orang nak tengok. Jadi kalau ada ibu-ibu bapak sakit, masih ada suami yang menemani, jangan mengeluh, jangan mengeluh. Ini kalau memang artis sinetron itu yang sakit, kadang datang orang menjenguk dia, makin mengeluh dia. Tadi waktu belum datang orang biasa-biasa saja dia. Ketika datang adik-adik dia menengok, tiba-tiba saja, tidak akan lama boleh, kata dia. Itu mendangainya mengatakan tidak akan lama boleh, itu kan tamat camih awak dia. Jadi ibu dan bapak rahimahumullah, sabarkan dia. Tak boleh ngecek macam tu. Kalau orang macam bapak tak kuat, macam mana pula kami akan meniru? Mesti dikatakan kepada dia. Dia di masjid itu panutan. Dia misalnya pengurus majelis taklim, tiba sakit mengeluh. Ingatkan dia, di masjid ini tempat kami bertanya, ibu, kalau ibu tak sabar, macam tu ngomong dia. Tapi jangan sekeras itu betul. Itu umpama kalimatnya saja. Yang ketiga, ingatkan dia dengan sholatnya. Karena banyak orang kalau sudah sakit, pak sholatnya tak ada.
Pak bapak dah salat, ikut nak rahasia Ustaz. La ilaha illallah. Jangan-jangan sakit dia itu membawa dia mati. Dalil-dalil pula dia sudah. Nah, itulah gunanya kita menengok saja. Sudah hampir jam 6.20. Sampai di poin 1 dulu di hak tetangga itu. Ada pertanyaan ibu dan bapak? Alhamdulillah.